Baik, mari kita baca Ratibul Fatihah. Kita khususkan untuk guru-guru kita, khususnya pengarang Yaqutul Nafis wa Wasiyatul Mustafa, Masyikhina Ibn Tarim Manil Boyo Iqam Manul Qadim Manul Jadid, Wajah Masyikhina wa Aslafuna An-Nawaid wa Asam Rahmah wal Mawfirah wa Nawain Adad Salam wa Nawain Asam Khuniyatan ala Niyatihim wa amalana fi amalin wa qulubana fi qulubil matari wa nafi matari wa qasidana fi maqasidin wa nisdana mazakiya fi hadil jalsatin mubarak wa yuhillu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa manafat najin wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saat ini kita sudah sampai pada bab nafaqah. Dalam rumah tangga itu kita punya kewajiban. Makanya Rasulullah sudah bersabda dalam haji wada beliau, kata Rasulullah, wastausu bin nisa'i khaira, wastausu bin nisa'i khaira, sampai 3 kali. Saya berwasiat kepada kamu, berbuat baiklah kamu kepada istri-istri kamu semua. Sampai 3 kali Rasulullah, wastausu bin nisa'i khaira. Makanya kata Nabi, istahlaltum bi kalimatillah. Wanita itu kamu ambil dari orang tuanya dengan kalimat Allah. Wa akhadtum ma bi amanatillah. Dan kau mengambil mereka itu dengan amanah dari Allah. Jadi kita punya tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Makanya dalam menikah itu kenapa kok bukan yasihau lafadznya, tapi kok qabil tuh, saya terima. Artinya apa? Menerima baiknya, menerima tanggung jawabnya. Benih gun tepes melon. Tapi kita juga punya tanggung jawab yang lebih dalam rumah tangga, adalah masalah nafaqah. Nafaqah ini kata ulama, an-nafaqah al-wajibah bin nikahi lizaujati al-mumkin 'ala zauj. Jadi an-nafaqah ini secara lughat, secara bahasa apa? Ma'khudatun minal infaq wa huwa al-ikhraj. Nafaqah sendiri itu artinya adalah apa? Mengeluarkan uang. Tapi kalau secara syarat, ta'amun wajibun li zawjatin aw khadimiha ala zawjin aw li aslin ala far'in aw li far'in ala aslin aw li mamlukin ala malikin. Tapi kalau secara syarat adalah apa yang dinamakan nafaqah? Adalah memberi makan yang wajib bagi suami kepada istri atau pembantunya istri. Jadi bukan hanya istri saja, tapi pembantunya istri juga. Kalau istrinya diberi pembantu, apalagi istrinya lebih dari 1. Auli aslin ala far'in, atau kewajiban nafkah dari bapak kepada anak. Jadi nafkah ini macam-macam kewajibannya. Ada suami kepada istri, ada ayah kepada anak, dan juga au li far'in ala aslin, atau dari anak punya kewajiban menafkahi kepada orang tua. Au li mamlukin ala malikin, atau seorang, ini tidak ada sekarang sudah, seorang yang memiliki budak kepada budaknya. Ini nafkah yang wajib dinafkahi itu adalah orang-orang tersebut. Yang punya kewajiban orang-orang tersebut. Jadi suami pada istri, anak kepada ayah, atau dibalik, ayahnya sudah sepuh, maka apa? Anak yang menafkahkan kepada ayah, atau kalau masih kecil, ayah yang punya kewajiban menafkahi anaknya. Seperti itu. Nah, sebabnya nafkah ini ada 3. Ada 3 sebabnya nafkah. Maksudnya sebab diwajibkannya nafkah ini ada 3. Yang pertama kata ulama, nikahun, karena nikah. Wa qarabatun, dan yang nomor 2 karena hubungan kerabat. Istrinya bapak, anak. Wa malikun, wa milkun,
dan kepemilikan. Budak ini tidak ada sekarang karena budak itu dihapus tahun 40-an dulu ketika masa peperangan itu sudah dihapus. Kalau dulu kan masih ada, sekarang sudah tidak ada. Yang ada dua ini sekarang yang relevan, nikah atau kerabat, itu yang wajib dinafkahi. Lah, jadi yang punya hubungan dua ini cuma nikah atau kerabat. Kerabat itu pun juga hitung-hitung. Kalau sudah kerabat jauh, udah punya kewajiban sudah. Nikah yang masih resmi menjadi istrinya. Jadi kalau masih tunangan, tidak punya kewajiban. Jadi ibu kanan atau tolong, jadi tidak wajib. Ya. Kadang kan kalau di desa itu kan masih tradisi ya, tunangan. Kalau Ramadan atar kayu, ya kan, atar kayu, lagi kelampi, gunjengan. Ini tidak wajib ya. Ini masih tunangan. Apalagi kalau cuma chattingan. Aneh sekarang itu Valentine ya. Wow, ceweknya dibelikan coklat, belikan ini, eman lipat atau eman lagi coklat. Ini ya kewajibannya kita. Kadang kita gini, apa? Kewajiban kita sebagai suami kadang lupa tentang masalah nafkah ini. Kadang-kadang kita sibuk dengan hobi ya. Istiqomah makanin pelung, beres binin kelupain. Oh, sudah Muhammad. Ini misalnya, tapi tidak, ini tidak ada di sini. Misalnya, ya, ini, ya, ini sudah 2 bab ini. Ini tadi bab 1 tentang masalah nafkah. Nomor 2, sebab nafkah itu karena tiga. Ya. Memang kalau ngaji itu ngantuk dan malas memang ya. Sangka kami menekuk HP. Oh, memang benar. Kenapa? Karena pahalanya besar. Kata Nabi saat kata Imam Syafi'i apa? 1 bab belajar ilmu agama kamu itu lebih bagus 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Makanya orang yang hadir majelis ilmu itu majelis seperti ini malasnya minta ampun. Kenapa? Pahalanya besar. Karena pahalanya surga, makanya malas. Kalau pahalanya kipas angin nggak malas, ya kan? Bahkan undian nunggu sampai zuhur. Diajak pulang nggak mau, masih nunggu undiannya sih. Ibaratnya seperti itu ya. Ya, lah nafkah ini al-wajibatu bin nikah li zaujatil mumakkinah. Nafkah suami kepada istri berapa kewajibannya? Ini di sama ulama dibagi beberapa termin. Yang pertama ala zaujil musir, bagi suami yang mampu musir itu. Ya, suami yang mampu musir itu. Ya, tingkatannya sudah bisa membelanjakan suami istrinya, cukup sudah ya. Bisnisnya sudah Masya Allah ya, bayarannya sudah cukup, sudah lebih-lebih, bawangnya sudah mulai besar, cabenya sudah bayu mahal, misalnya ya. Lah suami yang seperti ini berapa nafkahnya, kewajibannya kepada istri? Haimudanilah, hanya 2 mud 1 hari 1 malam. 2 mud itu apa? 1 mud itu 6 on 75 gram, 675 gram atau 6 on 75 on 6, dan tak tahu saya mau jawab dulu. Berapa berarti 6 on itu? 1 kilo tidak nyampe ya? Tidak nyampe. Hah? Setengah kilo lebih ya? Setengah kilo lebih saon. Berarti kalau 2 mud berarti berapa? 1 kilo berapa? 2 on. 1 kilo 2 on. Oh, ini ya kan? Ning situng nih. Iya. Satos gun sehari gun jelas seket lebih anak tak lecak ya. Ya kan? Jadi secara hukum syariat
yang diwajibkan suami kepada istri itu hanya mudah nih, hanya 2 mud. Jadi kalau istri kita sudah ngasih 2 mud ini, kok masih ngomel aja, kita sudah tidak punya kewajiban kita. Jadi beli beras 1,5 kilo, damai sudah. Oh iya, kalau masih nuntut kita tidak dosa sudah. Ya selebihnya dari itu sudah bonus. Ya misalnya pelayanannya lain, servisnya beda, ya. Bonus ini sudah bonus. Jadi kewajiban kita hanya 1,5 kilo satu hari. Ya kalau diajak ke bakso atau diajak ke apa sekarak, ini sudah bonus namanya. Kewajiban kita 1 hari, kalau kita tidak penuhi itu dosa kita. Ya, dosa. Jadi kewajiban kita hanya 1,5 kilo. Ya, tapi secara rasanya cuma itu aja. Lauk pauknya ya sepantasnya. Tapi masa apa yang tidak bujo capi dong. Ini lagi cerita apa ya guys ini. Ya, hanya 2 mud saja, sekitar 1,5 kilo saja. Itu kewajibannya bagi suami kepada istri. Kalau kurang dari itu dosa kita. Kalau kurang dari itu, hanya hati-hati ya, dipenuhi itu, jangan sembarangan. Karena wanita karir misalnya sudah kerja di backup misalnya, misalnya ini, terus karena sudah punya bayaran, terus tidak mau tanggung jawab, walaupun bawangnya banyak, tidak bisa, ya itu dituntut 1,5 kilo, wajib itu. Oh, ini ya, ini mudah nih cuma. Wa muddun wa thulutsu li khadimiha, dan 1 mud 1/3, berarti sekitar 1 kilo ya, 1 kilo lah untuk khodamnya. Maksudnya 2 mud itu apa? 1,5 kilo untuk istrinya, untuk para pembantunya itu hanya sekitar ya 1 kilo kurang, 1 mud lebih 1/3. Wa 'alal mutawassit, dan orang yang menengah ke bawah. Jadi ini yang muslim itu yang kaya. Kalau orang yang menengah ke bawah apa? Muddun wa nisfun laha. Maka kewajibannya hanya 1 mud setengah. Berarti berapa 1 mud setengah? Saya nggak nyampe 1 kilo ya? 1 kilo pas ya? 1 kiloan. Jadi hanya 1 kilo. Kalau orang yang mutawassit ya misalnya teman-teman hadra ini ya, kerjanya masih tidak jelas, kerjanya kan cuma penerbang, misalnya jaga es, ini mutawassit kan, ini berapa? Hanya 1 kilo kewajibannya untuk suami istri. Jadi kalau sampai tidak memenuhi 1 kilo ini 1 hari, dosa sampai. Hati-hati. Ya, hati-hati ini. Berarti berapa 1 kilo? 10.000 ya. Tepes loh. Karena di Lampar rogi. Tanah aja lecak wah. Berarti mampu deh ya. Beker. Wa 'alal mu'sir wa man bihi riqqun muddun laha. Nah, kalau orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang bangkrut, tidak punya pekerjaan dia, bukan orang ekonominya rendah, maka kewajibannya apa? Hanya 1 mud, berarti hanya 6 on. Kewajibannya itu aja. Wa muddun laha wa muddun li khadimiha, dan 1 mud untuk pembantunya, hanya itu aja. Bagi orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu tadi itu sudah 2, 1,5, 1 mud. Ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Makanya 3 hal ini istri tidak boleh dikurangi. Apa? Sandang, papan, pangan. Ya, sandang, papan, pangan ini harus dipenuhi bagi seorang suami, harus tanggung jawab. Dan ingat, dalam rumah tangga, kata guru saya, semakin kamu itu memanjakan istri masalah belanja, insya Allah semakin berkah rezeki kamu. Tapi dalam tanda kutip,
Dalam tanda kutip bukan terus jor-joran kita enggak. Yang penting cara geluh. Kadang itu saya lihat dalam rumah tangga kadang apa ya, bener ngiri tapi kadang cerai kabel TV. Kumalang cerai kabel TV, cerai ke orang lain di bendena, cerai kabel TV lesok. Pada contoh compok kadang. Tuh marah milih. Kita kenal nih, macam ibu sa. Kunjung aja ini disebut usaha berapa? Kelun. Jangan minta subsidi yang minta Pak Bor. Sendi setrum. Ya kan? Ibaratnya seperti itu. Juga sama istri, oke lah kita anukan. Ya, sekali-kali. Hanya kata Imam Ghazali, sekali-kali dalam rumah tangga kamu itu harus 1 minggu makan daging. Bener ini? 1 minggu harus makan daging. Makanya kalau di Yaman itu ditarik, tiap Jumat itu biasanya orang sana makannya enak. Keluarga semuanya. Makan ini makanannya lengkap. Ya. Dan itu akan menjadi jalur rezeki buat kita semua. Akan dimudahkan rezekinya kepada kita semua. Kalau kita itu sama istri sedikit bukan royal, bukan bahasa royal ya. Bukan royal, tapi apa? Memenuhi haknya. Ya cara-cara gelu mencari matur. Jadi kasih makan, itu yang penting. Dan ingat, istri tidak punya kewajiban masak. Istri tidak punya kewajiban masak. Malah sebenarnya punya kewajiban masak itu suami. Makanya kalau suami tidak bisa harus datang khodim. Makanya dari tadi itu ada khodimihah. Kewajiban istri hanya satu, apa? Melayani suami. Itu aja kewajibannya. Selebihnya itu nyuci, masak, nyapu rumah, tidak wajib. Ya. Yang wajib nyusui, hatta nyusui anaknya. Ini seandainya istri itu minta bayaran kepada suami, wajib dibayar. Nyusui anaknya ya, bukan bapaknya. Ini baru seperti itu. Jadi istri itu tidak punya kewajiban apa-apa. Makanya dalam rumah tangga kita itu harus punya tanggung jawab. Ya, sudah capek, sudah ini kan, hargai, kasih ruang. Ya. Sudah nyuci, sudah didik anak kita, sudah ini itu. Kadang kan kita pulang kerja, istri marah-marah, ya mungkin capek, mungkin habis biarin sudah. Anggap jadi elang, ya kan? Ini dalam rumah tangga itu seperti itu, kita punya kewajiban yang pada istri kita. Mungkin dari ini ada yang tanyakan, monggo bebas banyak baca masalah nafkah atau yang lain. Ada tanyakan. Gimana? Kalau umpamanya orang yang biasa-biasa kayak buruh tani, biasanya akan cakam pernah pun otomatis kalau nyakam betul pas anan minyak, apakah ditambah satuan untuk nafkahnya? Begini, ini per mut ini atau 6 on atau 2 on ini per orang. Per orang. Jadi istri ya satu ini, 1 mut atau 2 mut bagi orang yang kaya. Kalau punya anak 1 tambah berarti anaknya ini berapa? 2 mut lagi. Kalau anaknya 4, ya kalian ngitung berarti 4 mutan. 4 mutan. Aduh ya, aduh, orang tak tahan dulu. Akhirnya tahajud ya. Tapi biar tahajud pamut gitu. Oh, Masya Allah. Jadi ibarat seperti itu, Mas. Jadi kalau anaknya 4, kita punya kewajiban setiap satu itu. Ini kewajiban kita. Jadi gitu. Jadi semakin bertambah keluarganya, semakin bertambah kewajiban kita. Ini per orang, per person. Bukan terus istrinya 1, anak bapak, akuning dumut. Ya,
kurang moodnya. Dia mau mandi aman. Ya, paham Mas Jun? Ya. Yang lain? Enggak. Kalau seandainya Ya. keuangan dipegang istri, kayak Ini begini. sama suaminya itu disuruh terserah sudah mau belanja apa, yang penting irit. Loh, itu sudah punya kewajiban namanya. Maksudnya sudah kita memenuhi kewajiban. Saya begitu. Saya tidak pernah mendikte istri saya. Saya naruh uang, ini uangnya. Kamu belanja ini. Tapi catatan satu, setiap kamu mengambil harus bilang sama saya. Itu. Ini sudah termasuk belanja sudah. Tidak terus harus kita kasih beras, ini enggak. Yang penting ada kewajiban kita yang terpenuhi untuk mereka. Gitu. Tapi jadi catatan juga. Jangan sering-sering kita itu uang kita serahkan sama istri. Wibawanya nggak ada. Wibawanya nggak ada. Gak bagus itu. Secara psikologi, secara semuanya. Jadi bagaimanapun suami itu harus gagap. Uang itu kudu neko. Ya. Itu berapa? Itu gagap. Ya. Terjadinya perceraian. Saya pernah di dinas sosial ini, saya ngobrol. Paling banyak perceraian di Probolinggo mana? Pajarakan ke Timur. Kenapa? Faktor karena perempuan ini apa sih? Tidak mau ngomong itu. Tapi karena faktor perempuan merasa luasa karena punya uang. Saya tanya, apa karena perselingkuhan? Ya, itu nomor 2, Gus. Yang nomor 1 itu apa? Karena dia sudah merasa punya uang, punya sudah lebih gagah dari laki-laki. Makanya kudu gagah, laki arrijal ya, qawamun 'alan nisa. Ya, kita harus punya wibawa dari seorang istri dalam apapun. Jadi punya uang, pegang. Gitu. Ya, depak gagah. Ya kan? Kalau sudah ke mall kemana, terus suaminya yang gendong, tasnya istrinya dibawakan suaminya, gagah gemulai. Ya kan? Walaupun sudah bisa menaklukkan 5 cm, tapi bahagia. Tak gagah. Ya, ada itu. Jadi kita harus punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu dalam rumah tangga itu seperti itu. Berapa? Gagah kita. Ya kan? Yang lain? Ya. Ada yang lain? Ya, ada? Tidak ada? Wallahu a'lam. Ini yang lain, Ustadzul Mustafa ke mana? Halaman 6. Yang apa? Tapi ini dzalamtu nafsi ya. Bukan? Mana? Ya. Min karamatil mu'minin ya. Ya Ali, min karamatil mu'min zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Katanya apa? Salah satu kemuliaan orang yang beriman itu kalau mempunyai 3 hal. Pertama katanya apa? Zaujatun mu'min, zaujatun muwafiqatun. Yang pertama itu apa? Kalau dia itu punya istri yang muwafiqah, yang cocok, yang sholihah, yang enak, kalau bahasa kerennya sekarang bisa dijadikan mitra buat kita. Mitra dalam rumah tangga, mitra dalam mendidik anak, mitra dalam bisnis, mitra dalam segalanya. Muwafiqatun, cocok sudah. Itu kemuliaan yang luar biasa bagi seorang yang beriman. Ya, makanya hati-hati. Ya, hati-hati dalam memilih suami, memilih istri itu hati-hati. Harus istikharah dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa dibentuk dengan cara bagaimana? Kalau kita menjadi imam yang baik untuk istri kita. Jangan istri-istri ya, istri saja. Ini kalau kita menjadi imam yang baik, cocok. Makanya harus apa? Ada komunikasi. Ada komunikasi yang harus kita bangun.
Nah makanya saya sering kemarin sudah saya bilang, yang paling penting komunikasi batin antara istri kita dan suami itu dengan cara bagaimana? Sholat berjamaah. Yang suami jadi imam, istrinya jadi makmum, itu komunikasi yang sangat luar biasa dibangun. Di sana ada komunikasi batin yang luar biasa. Ada penyaluran energi positif yang sangat luar biasa antara kedua belah pihak. Kalau kita sholat seperti itu. Makanya kata Nabi, zawjatun muwafiqatun. Nah, kalau kamu sudah punya istri yang cocok dalam kamu, tak cocok sengkau. Ya gini salah, gitu salah. Wah, oleh malam. Lo juga lo tak laku maju kau. Aduh. Salah. Mau berdengar ini itu saya rupo. Tempeng meropak. Mau bagaimana? Mau kita tidak nemu ira. Ira. Iya kan? Karena tidak nemu ira. Begini salah. Begitu salah. Dan ini kalau tak cocok nih, makanya hati-hati dalam rumah tangga. Itu bisa dibangun semua. Ketidakcocokan itu bisa dibangun semua. Dengan cara bagaimana? Ya kebersamaan, ada komunikasi, ada dan lain sebagainya. Ini. Dan yang nomor 2 kata Nabi apa? Kemuliaan orang mukmin itu di apa? Wassalatul jamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah itu hikmahnya luar biasa sekali. Ya. Sebenarnya begini, kenapa sih salat berjamaah itu kok istimewa di mata Allah? Salat berjamaah itu yang paling mahal kalau secara psikologi. Kenapa? Karena transfer energi positif yang luar biasa. Kita kan ada energi kan? Ada energi positif, ada energi negatif. Lah ketika salat berjamaah itu, ini energi positif saling transfer yang luar biasa satu sama lain antar jamaah. Sehingga ketika setelah sholat tenang, damai, luar biasa. Beda sama sholat yang tidak sholat berjamaah. Karena transfernya itu sangat dahsyat sekali di sana. Ya, seperti kita ziarah di makbar. Kenapa? Kita kok ziarah ke Habib Soleh Tanggul, kita ke Hasan Sepuh Genggong. Kenapa kita ziarah ke Khalil Bangkalan? Sebenarnya ketika kita datang ke sana ada energi positif yang luar biasa yang tertransfer ke kita. Yang awalnya kita tidak punya keyakinan, kita punya keyakinan. Yang awalnya kita takut menghadapi hidup, jadi kita punya lebih semangat menghadapi hidup. Yang awalnya kita tidak punya harapan, hanya punya harapan. Karena energi positifnya yang ditimbulkan. Begitu juga di dalam sholat berjamaah, satu sama lain itu, ini ada energi yang luar biasa di sana. Kalau bahasa psikologinya, kenapa kok sholat berjamaah? Beda kalau sholat sendirian. Beda kalau sholat sendirian. Dan hebatnya lagi sholat berjamaah itu, kalau satu sholat di antara jamaah ini sudah diterima, maka semuanya ikut diterima. Ini enaknya. Ya, kalau satu saja terima, ikut diterima semuanya. Dan fadilahnya besar sholat berjamaah. Kata Nabi, la yusibul faqr. Orang yang rajin berjamaah, saya jamin tidak akan pernah ada mengenal fakir dalam kehidupan. Orang yang sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah subuh. Wah, sholat berjamaah subuh ini, wah luar biasa fadilahnya. Sampai saya berulang-ulang cerita itu kan, Ki Hamid Pasuruan ketika ada orang datang sama beliau, saya bangkrut Kiai. Kata Ki Hamid apa? Amalkan sholat subuh berjamaah. Kalau kamu tidak percaya nanti, kalau tidak mandi utapan saya ini, tak mandi, dia rumah tak mandi. Kalau tidak mujarab, tidak mustajabah, ucapan saya ini, entarin boleh, kocain. Boleh mati, entarin, boleh tok-tok, boleh. Dari hebatnya sholat berjamaah subuh. Ya. Tapi memang berat, karena pahalanya besar sholat berjamaah itu. Kadang kita mampu menaklukkan, para layang yang tinggi 5 cm, tapi kadang masjid yang dekat sangat sulit untuk kita taklukkan. Dan mau yang lah. Loh, saya Muhammad. Iya kan? Itu sholat berjamaah. Wah, abah saya itu, subhanallah. Beliau ini kalau sama sholat berjamaah seperti itu, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai Rasulullah itu tidak pernah sholat meninggalkan jamaah. Pasti sholat berjamaah di mana? Pasti sholat berjamaah. Fadilahnya, sampai ada cerita itu orang Tarim, di Tarim itu ya,
Kalau sholat jamaah ini masya Allah senang di sana. Jadi kalau sudah ada tuh Allahu Akbar, tutup semua pasang, semuanya tutup. Ada orang beli, loh, badal asar nanti, suruh keluar, tutup semuanya. Anehnya, saya tanya kok ditutup tokonya? Oh, iya, eman dia pelanggan. Kalau rezeki saya ada mungkin kemana? Nanti kembali ke saya lagi. Kalau bukan rezeki saya, walaupun saya buka sampai jam sampai subuh tetap tidak bisa. Sholat berjamaah penuh masjid seperti itu. Asar sholat berjamaah, maghrib terus penuh. Sampai ada orang dia ketinggalan sholat berjamaah. Nyari orang itu sholat berjamaah sudah tidak ada, sholat berjamaah semua. Akhirnya apa? Dia sholat zuhur sebanyak 27 kali. Karena kata hadis Nabi, selisihnya orang yang tidak berjamaah itu 20 derajat kan, daripada orang yang sendirian sama orang yang sholat berjamaah. Hanya dia sholat sendirian 70 kali, 70 salaman. 27 kali. Sholat zuhur 27 kali. Terus malamnya dia mimpi ada gerombolan orang naik kuda, dikejar sama dia. Rombongan depan ini cuma jauh tambah jauh. Ini ngejar orang yang sendirian ini, yang sholat zuhur 27 kali ini ngejar. Tidak cabut. Ini nggak pernah nututi, kalah terus sampai sekuat tenaga. Hanya kata rombongan yang depan apa? Sudah, kamu tidak akan pernah bisa nututi saya. Kenapa? Walaupun kamu sholat 27 kali, ini adalah rombongan sholat berjamaah yang cuma 1 kali. Walaupun 70 kali, kau tidak akan pernah bisa mengejar kami dengan fadilah yang sholat berjamaah. Tapi ya sholat berjamaahnya ya belok. Terus kata Nabi apa? Wajirolun yuhibbunahu. Kemudian kalau mukmin apa? Kalau sama tetangga itu sudah saling mencintai. Bukan rumput tetangga lebih hijau dari halaman rumahku, tapi apa? Saling enak hubungannya. Rasulullah itu masya Allah, sampai kata Rasulullah ketika sama istrinya ketika bermasak, apa kata Nabi? Aktsirul marad, perbanyak kamu kalau masak. Aisyah, Khadijah, kalau kamu masak perbanyak airnya, kuahnya perbanyak. Buat apa ya Rasulullah? Kamu bagikan ke tetangga-tetangga biar mereka cuma gak dengar baunya aja, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah itu pernah suatu ketika susah, ketika ditanya oleh sahabat, kenapa kau susah ya Rasulullah? Saya takut kenapa? Malaikat Jibril dari Allah menyampaikan sangat mewanti-wanti tentang masalah tetangga. Saya takut tetangga saya ini dapat warisan. Kok sampai segitunya Allah itu mewanti-wanti saya untuk menghormati tetangga. Ya tetangga jadi coba juga ini nggak karo tetangga. Ibu sabar nih Pak, ya kan? Ada mau komentar ini itu sabar. Yang penting kita rekonsiliasi terus, tanamkan kekeluargaan. Itu adalah kemuliaan bagi orang yang beriman. 3 hal ini. Kalau mempunyai istri yang cocok, kalau sholat berjamaah, mempunyai tetangga yang saling mencintai. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada yang tanyakan? Ya. Gini non. Ya. Ini kan bab sholat berjamaah. Ya. Misalkan ada sebuah kasus di mana suami bisa berjamaah di rumah sama istri ketika maghrib isya subuh. Si istri bilang sekali-kali berjamaah sama saya. Tetapi si suami punya waktu 3 itu, yaitu maghrib, isya, subuh untuk berjamaah di masjid. Lebih utama mana berjamaah di rumah atau di masjid? Lebih utama di masjid. Kalau utamanya lebih utama di masjid. Karena seorang istri itu selama masih bisa sholat di rumah, sebaiknya tidak keluar rumah. Walaupun di masjid, tapi kalau tidak ada fitnah, dia dianjurkan juga sholat di masjid. Bagaimana solusi yang terbaik? Ajak kunjungan ke masjid berdua, sholat berjamaah bareng-bareng di masjid. Ya. Kalau dia tidak bisa, maka apa? Sholat di rumah sekali-kali sama istri. Dan ingat ya, rumah itu perlu disolati. Rumah itu perlu disolati. Kalau sampean sholat sunnah, kalau bisa
jangan di tempat musolanya saja, sampai pindah-pindah. Dan sholat duha atau sholat hajat malam, sholat apa, pindah-pindah di depan, di ini. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah berkahnya. Berkahnya. Jadi jangan hanya di tempat musola saja, tapi di rumah itu disolati, biar pengen berkah semuanya. Gitu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Karena Allah itu akan mencatat bekas-bekas apa yang kita perbuat untuk kebaikannya. Gitu. Lah kalau seperti itu bagaimana? Tetap kita lebih afdol sholat berjamaah di masjid. Itu. Kalau misalnya ada nututi atau apapun, ya kita sholat sama istri di rumah. Lah, istri gue sudah ada temennya, gimana caranya? Diajak ke masjid. Gitu. Beda kalau ada fitnah, maka istri tetap suruh sholat di rumah, suami sholat di masjid. Paham ya? Sholat berjamaah ini Kak, keren banget. Kalau sama bisa istiqomah selama 40 hari. Itu benar nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Ya sudah cerita itu kan, ada orang dia senang sama perempuan, cintanya sudah sekonyong-konyong kotak, ya kan? Akhirnya apa? Dia pengen zina sama perempuan itu. Hanya matur karena anak ini lugu, ya. Orangnya matur sama gurunya, Kiai, saya pengen tipis-tipis sama itu. Katanya kiainya, kiainya paham. Ini kalau dilangsung dah Melayu hari ini. Enak kan? Ya mau mana ya? Mau rating itu. Gloyor ini. Ada. Akhirnya cat gue cat kiai, oke. Kamu pengen anu? Iya. Ada, tidak apa-apa kata kiai. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa kiai? Kamu sholat berjamaah jangan pernah putus 40 hari di belakang saya. Habis itu kiai, up to you sudah. PTP sudah. Siap, deal ya, deal. Oke. Ayo dia istiqomah sholat berjamaah di belakangnya kiai, karena mikirin terus. Weh, waraya deh. Lain. Al-Makronan. Ya istiqomah sholat di belakangnya kiai sampai 40 hari. Hampir 40 hari, sudah lulus 40 hari, dipanggil sama kiai. Ya apa nak? Jadi Makronan. Nasional masih itu. Enggak sudah kiai. Ya kenapa? Enggak sudah kiai. Enggak jadi. Ya kenapa? Enggak sudah. Terus dia baru sadar. Nah kata kiainya itu apa? Makanya nak, saya suruh kamu sholat berjamaah 40 hari. Kenapa? Agar di hati kamu itu hilang sifat munafik, fasik, dan lain sebagainya. Makanya saya suruh kamu istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, biar hilang sifat-sifat seperti itu di hati kamu. Karena kata Nabi, orang yang istiqomah sholat berjamaah 40 hari, maka dia dijauhkan dari sifat nifaq, dijauhkan. Dan ingat kata ulama, tes case-nya itu, hati kita itu ada sifat munafik tidaknya. Tes case-nya itu bagaimana? Tes case-nya itu adalah semangat dan tidaknya sholat isya berjamaah sama sholat sama sholat subuh berjamaah. Kalau kita masih semangat sholat subuh berjamaah sama sholat isya berjamaah, berarti di hati kita tidak ada sifat munafik. Tapi kalau masih malas, mau sholat subuh malas, mau sholat isya subuh berjamaah ya, bukan sholatnya, sholat berjamaah, malas gini malas, berarti di hati kita fisik ada secuil kemunafikan dalam hati kita. Makanya hati-hati, bisa dites nanti malam. Saya malas nggak ya? Sama sholat subuhnya, ya, sholat subuh, alhamdulillah
Istiqomah sama jam 7 subha, subuh dan duha. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat semuanya. Allah menjaga kita semuanya, Allah memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan